Coba Anda Ya baca kan, Yohanes 1 nomor 3 aja radio dulu. bisa. Bahas coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Yohanes 1 nomor 3 berani nggak Anda baca? Saudara saya satu-satu yang coba Anda baca. supaya yang kita nggak dapat poin ini. Coba. poin. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Silakan Anda baca. Kalau Anda percaya kepada Bible, baca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh yang baik. Mana ada tertulis? Kejadian itu sudah. Kejadian Inilah Kristen ya. Inilah saudara saya. Saudara saya Oten ya ini. Anehnya itu gitu. Itu baik. Ayat 31. Lucu. Lucu Anda ini. Lucu, ada datanya kok. Boleh nanya tentang kita? Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu. Kejahatan itu sesuatu atau bukan? Gimana ada Segala sesuatu yang amat sangat baik di dalam kejadian 1 Yohanes 1 nomor 3, kejahatan itu sesuatu enggak? Iblis itu sesuatu enggak? di mana? Bentar. segala sesuatu yang baik. Kenapa Anda membantah dalil? Sebentar Bang Suma sebentar. Host. Tolong atur yang mau diskusi kasih besar dua-dua orang biar supaya yang kecil itu nggak ngomong. Jadi nggak berantakan diskusinya. Iya. Pakai dalil ya, pakai dalil jangan pakai congor kayak kipas ini. Dibesarkan dulu dua-dua orang. Pakai dalil Bung ya. Lawan saya, hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan congor, gitu ya. Saya datang ke sini untuk menguji kalian sejauh mana kalian memahami agama kalian. Kami uji kamu boleh nggak? Ini saya lemparkan kau ke bawah bisa Juma? Nggak perlu diuji. Bisa, kenapa tidak? Hari ini diuji dong. Oh kalian itu musuh kamu itu Bibelmu, musuhmu itu Bibelmu, Musuh kau itu Yesus. Musuh kau kita Musuhmu itu Yesus. Kecuali buat kericu itu fakta. Udah, Iya, kami tanya saudara tentang host kitab Mubrani. diturunkan aja yang tidak punya kompetensi ini diturunkan host. Kami tanya tentang kitab Mubrani. Diturunkan aja. Di atas. Turunkan aja yang lain host. Yang lain ini turunin aja. Gimana Tanya coba? tentang Mereka kitab ini- Mubrani, jangan tanya kitab Mereka otentik. ini ngaco. Oh, udah ngelek. Mereka ngaco. Udah ngelek jaringanku. Diturunkan aja yang lain. yang host. mau Kan ada cuma itu framing doang. Siapa yang mau diskusi? Diturunkan aja host. Mereka ini hanya ini Ngomong hanya aja. bikin Tanya ngaco tentang host. Quran Mubrani nggak? Dua-dua orang. Ya silakan kau tanyakan. Tidak Yang ada data. membahas Al-Quran ya. ngomong. Tidak ada data yang Bahas Quran tapi punya ya. data dari tadi. Jangan terjemahan. Dari tadi nggak ada datanya. Macam bisa Di aja mana kamu. dalilnya Kepas? Di mana dalilnya Kepas? Tuhan menciptakan hanya kebaikan. Di mana dalilnya Epas? Di Di dalam mana? kejadian 1 ayat 31. Apa katanya di situ? Besarin kepas Tuhan aja. menciptakan segala silakan. sesuatu sangat amat baik. Diam dulu. Iya, segala Bacain ya. sesuatu. Ya, di situ. Oke, silakan. Silakan. Udah ngelek jaringanku ini. Silakan. Ribut semua. Kejadian Oke. berapa? Biar saya buka. Iya. Kejadian Silakan, 1 silakan. ayat 31. Bang Ya. Hodo, boleh setel apanya ini bang? Di sini berbunyi demikian, maka Tuhan melihat segala sesuatu yang dijadikannya, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Segala sesuatu, segala yang diciptakannya sangat amat baik. Itu nggak Oke, perlu dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 3 lagi. Udah ada di dalam kejadian ini. Sudah lengkap. Kepas. Gitu. Kepas. Kalau kamu lihat di kejadian 1 itu Kepas, itu Kontak HP-ku ini. itu berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, binatang, ikan di Segala laut. sesuatu yang diciptakan kok. Itu yang segala yang diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan itu baik, berarti iblis juga baik, gitu maksudnya. Hah? Gitu maksud lo. Di sini Jadi kan iblis itu baik, iblis tidak berarti diciptakan. kejahatan itu baik. Siapa bilang iblis itu diciptakan? Siapa bilang? Kalau begitu, tolong kau tunjukkan di mana tertulis air diciptakan. Ada? Air semua diciptakan, dikumpulkan. Di mana dalilnya air diciptakan? Coba tunjukkan ke saya. Itu. Hah? Di mana? Ayo. Nah, hu ha hu ha hu ha hu ha hu ha hu. Tunggu dulu. Di mana? Mana Tunggu. dalilnya air diciptakan? Nggak Mana? sopan kamu. Ada.
Kamu cuman mengacau. Kita mau diskusi baik-baik. Kau Ini, ngaco di sini. berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Itu Ya mana Allah menciptakan air mana? Udah. Dia menciptakannya. Kita ladeni orang gila aja. Penting kita dengar. Mana dalilnya? Mana Memang dalilnya? itu ayatnya. Enggak ada di situ diciptakan Ada air, hanya cakrawala diciptakan untuk memisahkan air. Parah. Kau sudah pakai kitabnya Yahudi. Itu air. Kau Itu sudah gunakan air. kitabnya Yahudi tambah Cakrawala isin itu lagi. Sudah salah adalah pula. Air. Alamak. Siapa bilang? Pakai kitabnya agama lain Cakrawala tapi itu salah pula adalah loh. Air. Cakrawala adalah air. Ya kan? Lucu Tulang ya. air dia. Lucu. Sekarang tanya ke Quran ya. Makanya lucu. Lucu. Dulu. Lucu. Nah, sekarang kembali ke tema yang tadi terkait Paulus itu sangat benci kepada Yesus sampai Paulus memfitnah Yesus itu mati secara sadis terkutuk di atas tiang salib. Tuh bahas tuh. Siapa yang firman? Tuh. Al-Araf ayat 157. Jadi teman-teman dulu kita tanya dulu dia percaya nggak menjil? Loh, Iya. itu surat kabar punyamu tertulis kayak gitu. Dari situ. Lah, saya justru bertanya kepada saudara, kenapa Paulus itu sangat benci kepada Yesus? Makanya Lucu kau ente buka ini. maskermu biar kami ketahuan kami di sini. Kenapa pula kau buka masker? Saya ketahuan saya nyata. Kau nggak bisa diskusi Kok ini. jadi Kau penghujat penghujat? kau. Kok jadi saya penghujat? Saya bertanya, kenapa Paulus Mau kami putar video-video lama? Yesus? Siapa bilang dia Kenapa benci? Paulus Itu dia bilang dia menghujat Yesus? penuh dosa. Bang Kepas ini pengen Pertanyaan aja. Itu dia saya bilang lu. penuh Host, dosa. turunin Pertanyaan sekarang, saya turunin sekarang yang nggak kondisif, turunin Zuma, biar sekarang Tadi kita tanya baik-baik Quranmu kita, gimana? saudara. Turunkan aja semua ini. Orang Ini kayak ini pasar ini. tidak ada, mereka tidak punya kompetensi untuk membahas Bible. Iya, sekarang kita tanya Se- Quran. Kau tanya Quran, kau bacakan ayatnya. Kau baca ayatnya Al-Quran kalau kau tanya ke saya. Biar saya jelaskan. Kau baca ayatnya. Jangan kau baca terjemahan. Nah, terjemahnya salah, itu salah. Diam Diam dulu. Nah sekarang kalian Cuma- berapa orang ini? 1, 2, 4 Ini orang. ngomong sama Sol- Bang Hodo. Bang Hodo saja, Bang Hodo. Iya, Bang Hodo. Yang lain turunkan. Yang lain turunkan aja. Halo Hodo, biarkan aja kenapa di situ, Yesus itu? Ya, begini, Kenapa Paulus itu? debat ya, Kenapa Juma. Paulus memfitnah Yesus? Itu pertanyaan saya. Coba tunjukkan ayatnya di fitnah dulu baru kami kita bahas. Itu Galatia 3 nomor 13. Itu Menurut fitnah yang kami sangat yang keji. percaya Kristen, kami percaya kepada Yesus tidak pernah mengerti tentang ada Paulus memfitnah. Ini kan berita dari kamu. Ya, Kok jelas. itu dia Gimana mengatakan ayatnya? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Itu kan kutuk karena tafsir Kristen. kamu. Tafsir Loh, kamu kok terlalu jadi tafsir jauh. saya? Sebab ada tertulis terkutuklah dia. Dia siapa yang terkutuk di situ? Dia siapa? Yang digantung di siang salib itu siapa? Yang terkutuk itu? Jadi kamu mengenal Ada apa? Kamu mau mengenal Yesus? Biar saya jelaskan. Silakan, saya bertanya loh. Saya bertanya, kenapa Jawab ya, diam Paulus kamu diam memfitnah di situ dulu. Yesus? Kamu diam. Nah, silakan. Yesus itu firman Allah, ya. Firman yang menyatakan keinginan Allah itu. Karena begini semua. Nanti kita Kok lari ke situ? Ya, sabar dulu. Saya bertanya apa? Poinnya, Kok lari ke poinnya. situ? Zuma. Semua Telepon manusia Edis di suruh kami ke sini berdosa. deh. Mau Apa? diskusi Kenapa ilmu dari mana lah? Mau Ilmu diskusi. dari mana lagi kau dapatkan itu? Roma 5 nomor 12 ya? Karangan Kau Paulus nggak itu yang kau mengenal pakai. tentang Yesus, saya ajarkan dulu Yesus. Siapa? Yesus itu ada dua. Yesus itu ada dua. Gimana ada dua? Yesus anak Yesus Yesus anak Kristus. Maria. Bang Juma, Yesus- dengarkan dulu. Yesus anak Maria. Kamu pakai ayat. Ya makanya saudara ayat. kita Jangan congol kau di situ. tentukan tadi tentang fitnah itu loh. Kenapa lagi Orang kemana-mana? bantah-bantah selesai nanti Bang Juma ngomong. Boleh? Iya tapi pertanyaan saya apa? Bang Sijo, ini kita nggak bisa diskusi sama dia ini. Dia mencari panggung. Ya, Biarkan Nggak apa-apa, aja biarin dulu, aja. orang Bang. kayak gini. Biarin aja. Apa cari panggung? Enggak salah itu. Bang Hudo, Enggak salah kau Bang bilang Hudo, saya cari Bang panggung, Hudo, enggak salah. begini, Bang Hudo. Enggak salah. Begini, Bang Hudo, Ada saja saat orang Bang ini. Suma kasih pertanyaan, Bang Hudo jawab harus pakai data gitu. juga. Iya, Ya satu-satu gitu kita dong. ngomong.
Kenapa Paulus sangat membenci Yesus sampai dia memfitnah yang tak ada hingga-hingganya, tak terbatas. Silakan. Di mana ayatnya? Galatia 3. Paulus menuliskan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Ilmu dari mana Paulus dapatkan itu? Silakan. Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Kalau kami sampaikan, kamu terima? Kau sampaikan, kalau masuk akal saya terima, kalau tidak saya bukan Kristen. Itu Kristen itu. Kalau Kristen, puji Tuhan. Ya. Kalau Kristen iya, apapun diterima, yang penting di gereja. Diam dulu. Aduh, ini nggak bisa silakan. Bang Jo. Saya nanti ngomong sepatah kata pun dia motong ini. Udah saya mute dia, silakan jelaskan. Ya. Jawab. Yesus mati di kayu salib itu mengalahkan kutuk, Jemaat. Ya. Pada zaman dahulu, ya, banyak manusia berdosa dan mati di kayu salib. Jadi dengan penghapusan dosa dia harus menghapuskan kutuk dari kutuk. Dia harus mati di kayu salib dengan keinginan dia, bukan keinginan manusia. Ambil nubuatan dari kitab Musa Ulangan 21 sampai ayat 23. Dia ini adalah nubuatan. Udah dongengnya udah. Dengar dulu. Di muka bumi ini cuma semua orang berdosa, Bima. Kenapa? Perkawinan nggak benar, pembunuhan, razam, kutuk itulah diubah melalui Yesus. Makanya dia mengajari mengasihi. Sekarang orang Kristen tidak mengenal mati di kayu salib lagi. Kami aja percaya di Yesus. Jadi kalau wajar kalau kamu mempunyai tafsir sendiri, itu hal itu adalah kepentingan kamu sendiri. Di muka bumi ini, mayoritas Kristen tetap percaya dia itu adalah yang menghapus kutuk. Jadi begini Bang Sijo, kita nggak bisa berdebat sama Juma. Saya sudah sering kali ikuti video dia. Wajar dia ya. Cari panggung pula kau bilang. Kalau saya ini orang kayak gini, ini Bang Juma pemuja. Ya, justru saya naik ke sini ingin tahu kenapa Paulus memfitnah Yesus mati terkutuk. Tapi kamu jawab apa? Jawabanmu apa? Saya sudah jawab. Sudah kan? Apa yang kau jelaskan? Apa? Kau cuma menjual kekristenanmu. Yang saya tanya. Kau dengar dulu. Emosi kau. Emosi dia. Giliran saya. Kamu diam. Turunkan aja. Jadi kalau saya sibuk kau Giliran saya, saudara. Jangan emosi. Silakan. Giliran guru. Bang Juma, dengar. Ngomong, dengar ya. Ya. Ini tadi kan Bang Juma bertanya sama kami ya kan? Tapi udah jawab sama Bang Hodo ya kan? Ya. Nah, itu diterima atau tidak diterima Bang, itu kembali kepada kita masing-masing. Sekarang ini makanya sekarang giliran apa? Makanya giliran saya. Iya, makanya Anda diam atau Anda turun. Makanya gini. Hostnya turun. Gini. Bercanda. Jadi begini saudara Hodo. Saya kan bertanya kenapa Paulus memfitnah Yesus sebagai manusia yang terkutuk di atas tiang salib. Sedangkan salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23. Barang siapa yang jika ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Kenapa Paulus memfitnah dia? Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan Elohim mengutuknya. Silakan. Kembali lagi saya tanya, standar apa yang kamu angkatkan narasi bahwasannya Yesus itu beranggapan kamu itu adalah mati di kayu kutuk? Ya itu Galatia 3 nomor 13 itu loh. Maka saya tanya, kau percaya Injil nggak? Saya tidak percaya, tapi Paulus telah memfitnah Yesus. Kenapa dia ya? Paulus itu kamu percaya coba? Loh, kok saya percaya? Dia sedang memfitnah Yesus, mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk.
karena Kristen. Itu fitnah. Itu kan Anda. Loh, itu fitnah. Sekarang kalau bukan fitnah, tolong tunjukkan apa dasarnya Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk. Ya. Ayo. Silakan. Begini Juma, Bang Sijo, saya mohon Bang maaf. Jo. Juma ini nggak bisa kita diskusi. Bang Dia Jo. nggak mau mendengar tentang Ini firman. Pak Bang Indo. Hudo ya Bang Indo. gantian lagi. Bang Ganti Indo minta ini up itu. siapa Ya, aja. silakan Siapa- Bang Rames. Ini Juma ini dimanapun kabar baik nggak boleh dengar. Dia tertutup hatinya. Naikkan Bang Sijo, ada yang naik, ada yang mau naik itu. Bentar dulu, Lucu, bentar. lucu, lucu. Ini kan Bang Juma bertanya kan, mau tahu kan? Bukan mau tahu, mau Jadi polemis. kalau abang mau tahu, Iya. biar Iya. dijelaskan. Kita kan Apa yang dijelaskannya? Apa yang dijelaskan? Saya bertanya, kenapa Paulus memfitnah Yesus kalau Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Kenapa? Boleh saya Apa tanggapi? dosa yang Yesus Bang pernah Juma, lakukan? Bang Juma. Apa dosa yang pernah Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati hingga ia dikutuk oleh Elohim? Silakan. Nah, itu kan Silakan. pertanyaan Bang Juma kan. Oke. Mm. Saya tanggapi ya. Ini Bang Rames mau jawab. Ini datanya Bang Suma. Bang Suma bawakan di Galatia nih. Iya kan? Di Galatia 3 kan? Nah, Bang Iya. Suma comot dari ayat ini. 13. Ya Iya. kan? Sedangkan Betul. ayatnya mulai dari ayat berapa nih? Satu lah. Dari ayat 1 kan? Nah, di sini Iya. kita temukan bahwa di sini Yesus tidak berdosa. Ya kan? Nah, Yesus tidak berdosa, tapi bagus. dia menanggung kutuk kita, ya kan? hah? Nah, kalau di sini pun Paulus mengatakan bahwa dia tidak berdosa, tapi dia menanggung kutuk kita. Hah? Berarti yang berdosa itu yang kita, Bang Suma. Nah, kalau Bang Suma Apa dosa ingin kita? mengatakan, Apa dosa kita? kalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa Paulus mengatakan Yesus terkutuk karena dosa, nah Bang Suma yang harus tunjukkan bahwa Paulus mengatakan bahwa Yesus itu berdosa. Seharusnya begitu Bang Suma. Itu Silakan, itu Bang dalilnya. Sebab ada tertulis. Terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Nah, sekarang Ini, pertanyaan Bang saya, Suma. tertulis di mana? Iya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Yang Bang Tertulis Juma di mana? nubuatan. Enggak, Paulusnya yang mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Itu kan nubuatan, Bang. Ya justru itu saya tanya, tertulis di Iya, mana? tertulis di Ulangan 21 ayat 23. Itu pintar. Sekarang Anda baca Ulangan 21. Di situ Paulus mengatakan bahwa Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati hingga dia dikutuk oleh Elohim. Sekarang sebagai orang Muslim, saya bertanya kepada kalian, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Jawab. Jangan nangis barengan. Oke, saya jawab silakan. ya. Ya. Hmm. Nah, Tadi udah diterima kan tentang nubuatannya kan? yang harusnya dikutuk itu kan kita yang berdosa, Bang Suma. Loh kok jadi kita belum hidup Iya. kok sudah dikutuk? Di mana Iya, dalilnya? Yang harus terkutuk Di itu mana? kita. Di mana? Tolong Nah, dalilnya kasih saya. Tadi di Tolong. Galatia, saya bacakan ya. Ini tolong dilihat. Iya, tolong dalilnya mana? Di mana kita melakukan dosa sementara kita belum hadir di bumi? Gini. Bentar dulu, bentar. Bentar, Bang Rames. Bentar. Sebenarnya Bang Juma mau bertanya, mau menerima jawaban kan? Kalau jawabannya masuk akal dan berdata, pasti saya terima. Emang satu pun gak masuk akal? Enggak masuk akal lah. Dosa apa yang kita lakukan? Kita belum lahir, kita sudah punya dosa. Itu ilmu dari mana? Jadi Di mana sebagaimana penjelasan dalam Kristen, sementara Abang Islam bertanya kepada kami, Abang nggak menerima gitu. Saya minta dalil dong. Masa nggak ada dalil? Kalian Tapi mengatakan, itu kan udah dikasih dalilnya. mana dalilnya kalau kita ini punya dosa sebelum kita ada di bumi? Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan mengutuk keturunan Adam? Mana dalilnya?
Mana Galatia dalilnya 3, Adam mewariskan dosa kepada Tuhan, kepada Galatia keturunannya? 3 ayat 11. Mana dalilnya? Tadi kan Bang Suma bawa Coba. di Galatia 3 Mana dalilnya? ayat 10 sampai Nggak 11. ada. Saya Itu sudah tunjukkan. kalian bikin sendiri karena doktrin dan dogma dari gereja. Mana dalilnya, saudara? Mana dalilnya kalau Adam mewariskan dosa kepada Galatia keturunannya? Mana Turunkan aja ini dalilnya? makin rame. Galatia 3 ayat 10 sampai 11. Mana dalilnya kalau kita ini diwarisi dosa dari Tuhan? Dalilnya dari Tuhan mana? Tadi itu sudah saya jelaskan bahwa kita ini keturunan Adam kan? Apa? Iya memang kita, siapa bilang kita keturunan cuplis? Tapi dosa yang diwariskan kepada kita itu mana dalilnya? Kalau Adam jatuh dalam dosa, kita kan nggak berdosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu, saudara. Yehezkiel 18 Anda baca, Tuhan tidak menghukum manusia ayah karena dosa anaknya. Begitu juga. Terus kan kami menjelaskan sesuai dengan Alkitab kami. Yehezkiel 18 bukan kitab Anda rupanya. Iya, kami kan jelaskan. Bagus. Saudara, saya minta dalil di mana Adam mewariskan dosa kepada kita. Mana dalilnya? Di mute itu, buka mute-nya. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana? Tadi saya sudah kasih dalilnya Bang Suma, makanya lihat di layar. Mana? Itu di Mana layar, coba dalilnya? Galatia 3. Galatia 3. Ya, itu pengakuan Paulus. Kalau Yang saya minta firman Tidak ada Tuhannya. seorang manusia pun dibenarkan di hadapan Allah. Bentar. Ya. Kalau satu pun data yang kami bawa abang nggak terima, ya nggak mungkin lah kita lanjutkan. Sebentar. Tuhan Bang mengatakan Suma, di Galatia di Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya itu diberkati. Mana dalilnya Adam keturunannya dikutuk? Abang tahu kita berbeda. Iya, minimal Anda sama dengan Bible yang Anda ambil dari agama orang. Kan dijelaskan sesuai dengan Alkitab. Iya, mana dalilnya kalau Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana dalilnya? Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Bang Rames. Itu perkataan Paulus. Kalian sudah Dia menuhankan nggak mau Paulus terima, rupanya. turunkan aja. Nggak mau terima. Jangan takut. Saya minta dalil Tuhan mengatakan dosamu diwariskan kepada keturunanmu. Begini, Bang Mana Sijil. dalilnya? Kita sampaikan mau dikatakan sama Juma silahkan. Ya, mau dibantah. Ada dalilnya enggak? Ya, ada. Itu boleh kamu nanti baca di Kejadian 2. Tunjukkan. Mulai di Kejadian 2 ayat 8, itu Kejadian 3 ayat 1. Manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Nah, yang dikutuk di situ siapa? yang dikutuk Nomor 14-nya yang dikutuk. dikutuk Yang tanah. dikutuk di nomor 14-nya siapa? Yang dikutuk tanah, bukan si Adam. Tanah yang dikutuk. Tanah yang dikutuk. Dengarkan itu. Tanah yang dikutuk. Nomor 14-nya yang dikutuk adalah ular. Mana dikutuk Adam di situ? Mana? Tunjukkan di mana Adam dikutuk ayatnya. Jatuh ke dalam dosa, sudah selesai. Di mana? Asal Di mana? asal mulanya dosa dari mana? Di mana Adam Karena dikutuk? buah terlarang. Keturunannya nih. Orang mengetahui tentang hal yang buruk dan yang jahat. Proses dari itulah terjadi. Ya, mana kutukan Apa Tuhan yang kepada kami Adam? Mana? paparkan itu, kamu itu nggak terima silakan. Ya, saya minta dalil loh. Jangan ngarang-ngarang. Kalau Anda ngarang-ngarang berarti Kristen ini agak mengarang. Itu Dalilnya di mana tertulis? dari dahulu. Di mana tertulis kami itu dalilnya sudah dikatakan Adam dan mengarang. keturunannya dikutuk? Mana? Kami ini berbicara dengan konteks Alkitab. Kamu nggak terima silakan. Kami kan sudah jelas. Nah, justru saya minta dalil konteks dari Bible. Kau baca di Kejadian Aneh. 3, manusia jatuh ke dalam dosa itu jelas. Ya. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa di situ? Kan dikutukkan tanah. Ya tanah. Terus kenapa kita yang menanggung dosa? Iya, karena pada mulanya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Dulu kita kan sudah menjelaskan. Kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati Tuhan. Kenapa jadi dikutuk? Tadi tertulis di situ diberkati kok jadi kutuk. Kembali kepada penciptaan tadi.
Penciptaan sekali itu Kenapa kalian ini demen kali, kalian itu diwarisi dosa? Oh, dia dengar silakan. Satu-satunya manusia konyol yang menginginkan diwarisi dosa itu kalian, kan lucu. Itu Cuma Mana dalilnya? kan udah dijelaskan menurut kekristenan Iya, kan dijelaskan. Oh, berarti Kristen ini hanya ngarang-ngarang aja gitu. ya kau baca lah di Kejadian 2. Loh, kalau tidak ngarang mana dalilnya? Kejadian 3 ayat 1. Kau juga emo, kau turunkan. Tahu Dikasih sekali kau. datanya. Kau tidak mau masuk surga rupanya. Ingin kali masuk neraka ini, sutek, turunkan. Lalu kalau saya turun, siapa yang ngajarin kalian kebenaran? Siapa? Cuma kami seluruh dunia Juma, jangan kau atur tentang iman kami ya. Kami Bukan, saya tidak ngatur iman saudara, saya minta dalil kamu saudara. jangan menjengkali iman kami, oke? Diam dulu, diam. Bang Jo, Jangan atur abang sila, Bang lebih Jo. tahu. Oke. Saya minta dalil. Buka mute-nya. Itu kan dikasih dalilnya. Buka mute-nya. Mana dalilnya? Ini Galatia. Bentar, Sudah diam jadi dulu. Tuhan rupanya Paulus. Diam dulu. Bang Rames buka mute-nya. Saya mengasihi kalian loh. Ya kami juga mengasihi Bang Juma. Ya kalau mengasihi, ajarkan saya yang baik. Ya Bang Juma, bertobat. di Ya, Roma, mana? Bertobat apa? Jadi apa kalau di Roma saya 5, bertobat apa? Jadinya jadi Kristen gitu. Enak di aja. Roma 5, Roma 5 nomor 12 itu karangan Paulus. Saya tidak mau tahu, yang saya inginkan Tuhan. di Roma Tuhan, 5 bukan Paulus. ayat 17 sampai 18. Iya, saya tahu, saya Bang Juma ngerti. nggak terima Jadi, gimana lah jika oleh bisa kita dosa- lanjut diskusinya Bang. Paulus ini orang- berkata berdasarkan firman Tuhan rupanya. Bang Juma diam dulu. Iya, Bang iya. Juma diam Nah, dulu. kalau begitu kita bahas tentang Paulus, Bang Sumaya. Iya, biar Paulus supaya- bahas. Enggak usah Bang kemana-mana. Bang Suma Saya minta tidak dalil tadi. Bang Suma tidak yang Paulus lompat lagi dari ya. tadi. Kita balik topik ya. Loh, Host, ini mau loncat lagi ke buatin- Paulus dia kan? buatin topik tentang Paulus. Dia supaya Bang Suma, nanti kita bahas kitab surat-surat Paulus, dia nggak percaya. Jadi kita harus tuntaskan Paulus dulu berarti. Ya, Siapa tuntas. Paulus menurut Yesus? Paulus dulu. Udah. Kamu terangkan Oke, dulu ya. siapa Paulus ini menurut Yesus. Silakan. Kaku langsung, Jadi- stres, depresi, Begini, kain-kain. Bang Suma. Jelaskan. Sebentar, Coba, Bang Suma. silakan. Bang Suma, kita melihat Paulus itu dia mendengarkan suara, ya kan? Sama seperti Musa yang di atas Gunung Sinai, itu tertulis di dalam Kejadian, kitab Keluaran pasalnya. Siapa Paulus Bentar. menurut Yesus? Sebentar. Nggak usah. Bang Juma. Bang Suma sabar. Produk Bang Suma. gagal kalian jual. Saya Sebentar tanya dulu. siapa Paulus ini menurut Kalau begini Yesus? kan nggak sampai-sampai ini. Iya, kayak mana Anda menjual produk gagal? Bagaimana mau sampai? Siapa Paulus ini menurut Yesus? Bukan menurut kalian, menurut Yesus. Jawab. Diam dulu bentar. Silakan saudara, terangkan siapa Paulus ini menurut Yesus. Saya ingin dengar, silakan. Oke, diam dulu, diam. Ya, apa perlu saya catat? Bang Rames tadi ya. Nah, saya catat ya, siapa Paulus menurut Yesus. Diam. Silakan Bang Ya, Rames. ini saya catat. Jangan dulu ganggu ya, jangan dulu ganggu. Sebentar ya. Sama seperti Nabi Musa, dia juga mendengarkan suara, yaitu di Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Di sana Musa mendengarkan suara dari mendengarkan suara sehingga Musa bisa mengerti bahasa itu dan dia bisa membalas. Istilahnya ada percakapan di sana. Nah, begitupun Rasul Paulus, jika kita telusuri sebentar, saya akan carikan datanya. Itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Di sana juga Paulus mendengarkan suara. Nah, kalau kita telusuri kepada Musa, Tuhan memberikan tanda penyertaan Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan memberi kesaksian kepada Musa, yaitu tongkatnya menjadi ular dan tongkat itu mengalahkan para penyihir Firaun, dan itu disaksikan oleh banyak orang.
Nah, begitupun Paulus sebagai tanda kesaksian bahwa Tuhan menyertai dia, yaitu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Di sana seorang penyihir menjadi buta saat berhadapan dengan Paulus. Nah, saya ingin tahu, kalau Bang Suma bagaimana? Silakan Bang Suma. Oke, saya bertanya siapa Paulus ini menurut Yesus? Kenapa larinya ke sana? Kalau Nabi Musa itu memang dia dipilih oleh Elohim, Keluaran 7 nomor 1. Memang dia dipilih. Paulus siapa yang pilih dia? Yesus aja tidak pernah mengucapkan satu kata pun tentang Paulus terkait dengan kerasulannya. Sambungkan Bang Zuma, sambungkan dengan Bang Rames tadi dulu. Iya, kalau Nabi Musa itu memang Tuhan yang pilih, Keluaran 7 nomor 1. Sedangkan Paulus ini tidak dipilih oleh Yesus. Makanya saya bertanya, siapa Paulus menurut Yesus? Tapi Kalau kau bilang tidak itu dipilih palsu. oleh Yesus, kalau tidak dipilih oleh Yesus, kenapa dia berjumpa di Damsyik dengan Paulus? Nah, itu bukan Yesus anak Maria yang ditemui. Jadi siapa yang berbicara itu? Ya, Mesias palsu dong. Siapa Mesias palsu itu? Iblis, siapa lagi? Oh, jadi iblis yang berjumpa dengan Paulus. Iya, iyalah dah. Gimana? Buktinya di mana? Sebentar. Buktinya? Kalau Dengar, Paulus, suruh diam dulu Paulus temanmu. adalah- Biar saya jelaskan tuh memberikan bukti. Biarkan dulu, Bang. Oke, baik. Yesus di dalam di Bukit Zaitun Kok bersama begitu dengan itu? Ini Paulus. iya, kan Anda minta Kalau bukti Paulus toh? dengan Yesus, Paulus dengan Yesus itu aja bahas. Iya, Yang saya Anda ingin katakan bahwa Anda ingin Yesuslah buktikan. yang berjumpa dengan Paulus di Saya akan buktikan bahwa itu bukan Yesus. Di mana Yesus di Bukit Zaitun? Kau tunjukkan ayatnya. Matius 24 nomor 3. Buka Bang Sijo. Ada nggak Yesus di Bukit Zaitun? Matius berapa? Matius 24 nomor 3. Kalian ini lucu-lucu. Lucu teman-teman Kristen kini. Lucu, imut-imut, nggak paham Bible. 24 berapa? Nomor tolu. 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 Apa? Yesus ditanyai. Duduk di atas bukit Zaitun. Ah. Datang murid-muridnya. Ah, Jangan dulu ngomong. kenapa orang ini kayak cacing kepanasan dari tadi? Dengar dulu. Kayak belut listrik Ketika teman kita ini. Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa di sini jawabannya? Apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab di data nomor 27, 29 dan 30 serta 31. Tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang Bang, berjatuhan, cuma kuasa kasih- langit akan Bang, cuma berguncang. kasih Matius 24 ayat 3. Sementara tadi kita meminta jawaban bahwa Paulus berjumpa dengan iblis. Mana ini jawabannya? Ini dalilnya. Makanya tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Jadi baca nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang, diam dulu. Anak balau diam. Anak balau diam. Baca nomor 23-nya, Bang. Baca Berarti nomor ini 23. tadi salah. Apa? Ini tadi salah. Tidak salah. Kan Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan tanda kedatanganku, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu kan berbicara tentang akhir zaman, Bang. Itu berbicara tentang kedatangannya. Kedatangan Yesus yang untuk kedua kalinya, itu kedatangan Yesus yang dilihat oleh semua manusia. Nah, terus Yesus mengatakan di data nomor 23-nya apa? Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Apabila itu salah satu sudah ada, itulah tanda-tandanya kita harus bersiap-siap. Iya, berarti kalau tidak ada tanda itu, yang datang bukan Yesus. Oke. Itu kata Salam, Yesus. salam host. Biar saya yang hadapi Zuma host. Silakan. Gitu, saudara. Zuma. Oke. Makanya biar di data tenang, nomor host, tenang, host. 23,
data Ya, tapi 23. sampai- Jadi jangan ada- Sebentar apakah host, ada host, orang biarkan, berkata, biarkan host. Dia ada menurut- Mesias biarkan. di sini, ada Mesias di sana, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi Jangan kamu kira percaya. yang mendatangi Paulus itu bukan Yesus? Oke, kita ketik- buka data ya Zuma ya. Ketika Kita buka kemudian, data. sabar dulu, sabar dulu, sok jagoan kali. Hmm. Ketika kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun? Percaya atau jangan percaya? Diam. Apakah Yesus di situ datang waktu bertemu di Damsyik? Kita buka ya. Saya ulang lagi. Kita buka. Apakah Yesus Saya datang ke dunia waktu di Damsyik? Kita Saya buka. ulang lagi. Saya Ya, ulang lagi. Kita buka. Sebentar, kamu jangan. Bang Cuma, Ya, Bang kamu Cuma kalau bertanya, kalau dijawab, Pertanyaan dia- saya, Oke, percaya saya atau jangan bukakan. percaya? Apakah Yesus datang? Apakah Yesus datang ke dunia waktu bertemu di Damsyik ya? Silakan. Kita Lalu buka, siapa kita yang buka. datang? Kita buka. Lalu siapa yang Kamu datang? jangan memelintirkan Alkitab. Iya. Lalu siapa yang datang? Yang datang Yesus, tapi Yesus tidak datang ke dunia. Nih, Terjawab dia sudah. tidak datang ke dunia secara langsung. Makanya sebentar saya buka. Ya, kamu jangan kejang-kejang. Ayo beri saya kesempatan ya, beri saya kesempatan ngomong ya, Zuma ya. Kita buktikan kamu memelintir Alkitab terus. Oke? Kita buktikan ya. Silakan. Ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, kita lihat nih ya, apakah Yesus di bumi bertemu dengan Paulus? Dia datang ke dunia. Nih, kita buka. Nih, siapakah engkau? Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, bukan di dunia, dari langit, ya, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Tuhan. Di sini pertanyaan ini Saulus belum tahu. Siapakah engkau? Tuhan, kan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga, karena suara itu dari langit. Suara itu tidak pernah ada di bumi. Suara itu dari Perintah langit. Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Perintah Percaya Yesus atau ya, jangan kita buka, jangan bukan seperti itu, jangan percaya kalau dia di depanmu, jangan percaya kalau dia di depanmu. Apakah dia di depan Saulus? Tidak Apakah ada dia di depan dikatakan Saulus? seperti itu. Tidak ada dikatakan begitu. Terus bagaimana? Enggak ada Dengerin. dikatakan begitu. Bagaimana kalau kamu bisa Yesus- mengatakan, Yesus hanya mengatakan. dengerin. Kenapa? Gantian Kenapa kita, kejang-kejang? gantian. Kejang-kejang, Gantian, bukan gantian. sebentar, Gantian sebentar. kita. Gantian, Sebentar, gantian. saya belum Diam, selesai. diam. Saya Diam. belum selesai, kok suruh diam. Diam. Saya belum selesai, kok kamu diam. Ini giliran Kok- saya ngomong. Host, saya belum selesai loh, host. Dengarkan dulu Host, biar saya selesai. belum Giliran selesai, saya host. ngomong. Giliran Host, saya, saya belum giliran selesai. Saya sedang membela kekristenan yang dipelintir Zuma. pula di Komal orang. Dengarkan Ya. dulu biar selesaikan dulu Lihat, abang itu. Zuma mulai kekhawatiran nih. Ini bahkan dia ketahuan memelintir Alkitab. Ribut dia, Oke, mulai kita buka takut ya. dia. Ya. Nih, di mana? Di mana tertulis bahwa Paulus sehingga dikatakan, lihat ya, dikatakan ya di ayat ke-8-nya, tolong besarin saya, host. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Bahkan Saulus saat melihat cahaya itu, dia menutup matanya. Suara itu tidak ada di depannya karena orang-orang yang ada di depan Saulus saat itu tidak pernah melihat Yesus. Tetapi suara itu datang dari langit berupa cahaya, bukan berupa anak manusia yang datang ke dunia. Kamu jangan memelintir Alkitab. Kalau kamu bilang di situ Yesus datang menemui Saulus, di mana datanya? Tidak ada di situ tertulis. Silakan. Baik. Sekarang Yesusnya berpesan kepada muridnya apa? Ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Iya. Jawab.
Tetapi apakah saat Nggak itu Mesias ada turun ke tetapi, bumi? Tetapi nggak ada Iya, tetapi. apakah Saulus saat itu saat itu apakah nggak Saulus usah kau bukan tambah gitu? narasi. Kalau Jangan begitu kau tambah Saulus, narasi. Jangan sok keras lah, kalau santai begitu aja, Juma. Saulus, kalau Jangan begitu Saulus, kamu apakah tambah Saulus narasi. melihat Mesias di sana? Yesus Apakah yang Saulus melihat mengatakan apa? Mesias di mana? Yesus yang Saulus mengatakan hanya apa? mendengar Jika suara. ada Saulus, orang iya. mengaku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana. Apakah di mana? Hei. Di mana dikatakan Saulus melihat? Di mana dikatakan Sekarang Saulus pertanyaan melihat? saya. Yesus Coba di yang mana? mengatakan Di mana percaya atau dikatakan jangan Saulus percaya? melihat? Di mana dikatakan? Apabila Harus ada nggak percaya orang kalau dia berkata melihat. Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Iya. Jawab. Di mana dikatakan Saulus melihat? Pertanyaan saya. Percaya Saya atau sudah jangan jawab percaya? dari tadi. Saya Percaya sudah atau jawab jangan dari percaya? tadi. Jangan percaya jika melihat. Percaya. Di mana bertemu? Jangan kamu percaya. Di Coba mana kau baca. bertemu? Coba kau baca. Coba kau baca. Kamu menipu. Dengar, dengar, Ya, di dengar, mana? dengar. Ayat Dengar, mana? dengar. Ayat mana? Ayat Dengar. mana? Kenapa Ayat kau mana? bawa ini? Kenapa kau bawa ini? Yang kita bahas itu Ayat Matius mana? 24. Matius Kamu tadi bawa 24. ini. Matius 24. Di mana di sini bertemu? Kamu tadi bawa ini kan Zuma. Jadi yang ditemui Kamu Paulus tadi bawa siapa? ini kan Zuma. Pelintir ayat Jadi yang lah. ditemui Nanti Paulus Al-Quran itu kita siapa? dipelintir kamu marah. Jangan lebih Jadi pelintir yang ayat. ditemui Bagus lah Paulus bacanya. itu siapa? Yang ditemui Paulus siapa? Hah? Yang Malampir. ditemui Paulus, dia tidak Malampir. ditemui Paulus, tetapi Malampir. Paulus mendengar suara dari Malampir langit. yang ditemui. Malampir. Bertemu tahu nggak? Bertemu. Dengar ya, Zuma. Yang ditemui. Bertemu itu bertemu. Yesus Sebentar Pak Trisula, mengatakan, sebentar Pak Trisula. jadi apabila ada orang yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Tentang Muhammad. Sebentar Pak Trisula, Pak Trisula sebentar. Beri sabar Bang Tri. Pak Trisula sebentar Pak Trisula. Diam dulu. Pak Trisula tolong turunin dulu, Bos. Pak Trisula tolong turunin dulu, Bos. Waduh, kabur kan? Udah ketahuan. Ya, ketahuan si Zuma. Juma kok kabur? Sudah kabur. Saya sudah sering Juma kali kok kabur? Jangan kabur dulu Iya, kau Juma. benar sekali. Zuma kabur, itu saksi ya semua ya. Bang, Ketika saya sebagai muslim membuktikan. malu Bang, serius. Dia mempelintir. Serius, Pak. Ya, Di benar. situ Anda boleh dia cuma mendengar suara dari langit. dirubah Benar. Bimbing pikiran hati manusia. Oke, baik. Saya ikut narasi Anda. Berarti Yesus Tuhan, Allah Bapa di sorga pun Tuhan. Berarti ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tidak masalah. Tidak masalah. Parah ini. Sekarang kan pertanyaan, apakah ketika Anda mengatakan Yesus berdoa kepada Tuhan ada terjadi masalah? Tidak ada masalah situ, ya masalah itu otakmu. Bukan. Pikiran-pikiran kalian yang merusak posisi Yesus sudah Anda katakan berdoa kepada Bapaknya. Dia bukan berdoa. Kalau mau kalau dalam kondisi kan dia tidak berdoa dalam pengertian kamu meminta, oh Tuhan tolonglah berikan aku makanan. Apakah itu hakikat berdoa? Dia melakukan komunikasi. Nah itu kan. Turunin. Jangan diturunkan Oke. dong. Jangan Ya, diturunkan. di sini yang lainnya diam ya. Tolong yang Kalian lainnya nggak usah diam. Saya pengen Teman-teman dengar semua suaraku. Iya. Siapa yang turunkan saya tadi, host? Anda yang turunkan saya. Iya, saya yang turun Tuhan. lagi. Ah, itu. Ya makanya Makan diam itu, dulu makan. Juma.
Biar Makan jangan itu. ribut. Manusia, Biar manusia. jangan ribut. Putu sawit. Biar jangan ini kamu Putu ribut sawit, banget, dengarkan gimana itu. sih? Putu sawit, dengarkan tuh. Oke, dengar. Diam dulu saya. Dengar dulu saya. Ya, silakan. Kalau ribut, siapapun saya turunkan. Dengar ya. Ini kenapa kau udah turunkan ini ke labang sawit? Ngapain dia di sini? Dengar ya, Labang sawit ini ngapain? dengar. Ini kita mulai satu-satu ya. Siapa Ini yang tadi ke diskusi? labang sawit ini ngapain? Siapa tadi yang diskusi? Siapa tadi diskusi? Saya host. Oke, silakan. Jadi nggak ada Oke. yang ganggu ya. Nggak ada yang ganggu ya. Ya, Oke, silakan. Zuma, tunjukkan di mana kamu tadi bawa kisah kisah para rasul 9. Kok kisah para rasul 9? Aneh ente ini. Ente ini aneh. Oke, jadi kamu nggak mengakui bahwa kamu tadi Saya berkata tidak bahwa membawa Saulus. kisah para wartawan. Oh. Saya bawa Matius 24. Oke, Kamu Matius perbanyak 24. belajar. Ya, Perbanyak Matius belajar, 24. Ya, siapapun yang melihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan percaya. Karena Ya. memang tidak seorang pun yang pernah melihat Mesias. Oke. Maka dari situ di Iya. mana kamu tunjukkan bahwa itu Mesias palsu? Ayat mana sebagai Oke. pedoman kamu? Baik. Sebab Ayat mana Mesias, sebagai Mesias. pedoman kamu? Dengarkan saya. Dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Matius 24 ini, ketika dia berbicara dengan muridnya di Bukit Zaitun, ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir dunia ini?" Apa kata Yesus? Tanda kedatangannya apa? Bisa kau sebutkan satu? Tanda kedatanganku? Ya, adalah? jikalau engkau melihat Mesias di sana, engkau melihat Mesias Tanda di sini. kedatanganku, dengar. Tanda kedatanganku apa? Sebut. Ya, langit gelap gulita dan sebagainya. Nah, itu terjadi Banyak nggak? yang lainnya. Itu terjadi nggak pada saat Paulus Enggak. mengaku bertemu? Enggak. Berarti yang datang kepada Paulus itu Enggak. siapa? Ya, Yesus nggak pernah datang kepada Paulus, hanya suaranya. Jadi siapa yang ditemui itu siapa? Coba. Di mana? Itu Jadi ayat itu di mana? suara, Ayat itu di jadi mana? suara Ayat itu di mana? suara siapa? Ayat Jadi itu di suara mana? itu suara Iya, siapa? kamu kan berkata siapa yang mendatangi Paulus? Itu kamu tuliskan di ayat mana? Ayat mana? Itu kamu narasi Saya kamu itu seperti itu bertanya dari ayat sama mana? saudara, Iya. apa tanda kedatangan Yesus? Coba sebutkan. Tanda kedatanganku. Ya, salah Tanda satunya gelap kedatanganku. gulita. Tanda kedatangan Yesus Terus? salah satunya gelap gulita. Banyak yang Matahari lainnya, menjadi salah gelap. satu aja. Bintang-bintang Ya. berjatuhan. Sekarang Ya. pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku didatangi oleh Yesus, apakah tanda itu sudah terjadi pada saat itu? Terjadi Ya, nggak? ketika Paulus Terjadi nggak? ketika Paulus Terjadi Paulus nggak? mengaku didatangi oleh Yesus, itu Terjadi di nggak? ayat mana? Ketika Terjadi nggak? Paulus mengaku didatangi Saya oleh cuma Yesus, itu santai, di ayat cuma. mana? Saya Ini kutu sawit ngapain di sini? kamu jangan panik, biarin aja. Enggak, dengarkan saya. Cuman logika di sini. Dengarkan Dia saya. kayak logika Aku cuma Dengar. diam. Nih, Fokus, suruh fokus. diturunkan aja dulu ini kecoak sawit ini. Apa Biar enggak? nggak usah ganggu. Jangan diturunkan. Diam ajanya dia. Turunkan. Jangan turunkan. lari, Zuma jangan lari. Sekarang ya. sekarang Tolong tunjukkan pertanyaan saya. di Sekarang mana pertanyaan saya. Kamu bisa Ketika bernarasi. Anda- Tolong tunjukkan saya di mana kamu bisa bernarasi bahwa Paulus didatangi Yesus. Jadi yang datang kepada Kamu Yesus bisa Paulus bernarasi ini siapa? seperti itu? Iya, itu di ayat mana? Iya, itu di ayat mana? Di dalam kitabmu sendiri Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 Galatia, nomor 12. oke, Galatia 1 nomor 1. Kau minta dalil, aku tunjukkan dalilnya. Apa? Ya, oke, Apa? mana? Oke. Kita tunjukkan. Apakah dia melintir Alkitab? Sebentar, Silakan. jangan kejang-kejang. Nah, silakan, Dari silakan. Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dari dia antara orang mati. Mana di sini tertulis mendatangi Paulus Nomor di mana? 11 dan nomor 12-nya coba kau baca. Nomor 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus kepadaku. Mana di sini? Wah. Didatangi mana? Mana Oke. didatangi? Sekarang dia Mana komunikasi dengan didatangi? Yesus. Di sini Dia ada mengaku enggak? nggak? Kata-kata Mengaku didatangi. nggak dia menerima Yesus, menerima Injil dari Yesus? Mengaku nggak? Dia menerima Injil dari Iya Yesus karena mengaku ini Zuma. nggak?
Mengaku Dia nggak? berkata seperti itu. Mengaku Sebentar, kamu nggak? jangan kejang-kejang. Kamu jangan lari dengan nggak? kata Mengaku mendatangi nggak? itu tadi. Jog. Iya, Mengaku nggak? karena dia Mengaku melaksanakan nggak? perintah ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus dengar sebentar, biar saya ketika jelaskan. Paulus, Kamu bertanya, saya jelaskan. ketika Kamu bertanya, Paulus saya jelaskan. mengaku menerima Kamu bertanya, saya Injil, jelaskan. dengar, ketika Paulus Saya mengaku tidak menerima mau Injil, digiring opini yang pertanyaan menyesatkan saya, dari kamu. apakah Host, gantian ngomong tanda-tanda, bisa, host nih, apakah host. tanda-tanda kedatangannya ada? Dengar ini mulut. Nggak, tolong satu-satu, cuma satu-satu. Ini bukan di Dengar. Anda. Ini kelabang sawit. Trisula Saya bisa seorang turunin muslim, Trisula saya dulu. objektif di sini. Tolong Kelabang satu-satu. sawit ini ngapain di Bang Juma diam dulu, Bang Juma Iya, diam saya dulu. objektif. Tolong satu-satu. Juma ya, Diam dulu, satu-satu diam, lah. diam. Bisa, Diam dulu, diam. bisa saya jelaskan? Ya, bisa saya jelaskan di Galatia 1 ayatnya yang ke-11, lihat nih. Di Galatia 1 ayatnya yang ke-11 dan 12, di sini Paulus menyatakan perintah Yesus. Lihat segala pengajaran yang dituliskan di Matius 28. Ya, kita buka di Matius 28. Nih, perintah Yesus apa? Nih, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa akhir zaman. Ya, paham di situ? Jadi tidak didatangi ya, jangan lari dari kata didatangi. Jadi di mana tertulis Paulus didatangi oleh Yesus? Oke. Mana? Silakan ku bacakan 1 Korintus 15 Mana nomor 8. tertulis Bang di Juma Paulus konsisten Bang Juma. Ada atau enggak itu? Mana tertulis Tenang, Juma. di mana? Diam. Di mana tertulis bahwa Korintus Paulus melihat Yesus? 1 Korintus 15 nomor 8. Ada atau enggak? Bentar Bang siapa tadi itu? Bentar. Konsisten Bang Juma. Ada atau enggak itu? Ada atau enggak? Saya jangan di-mute dong. Iya, ada atau enggak itu dulu? 1 Korintus 15 nomor 8. Silakan Ada Anda atau baca. enggak? Itu dulu. Ada atau enggak? Ya, sebentar. Oke, kita lihat ya. Oke. Ya, ingat ya, menampakkan diri ya di sini ya. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti sebentar. Jangan jeder. Ini kamu akan malu sekali. Lihat. Kamu akan malu sekali. Lihat Biarkan ya. dulu Bang Juma, Lihat. Kamu akan malu sekali. Jangan jeder ya. Bahkan kamu literasi bahasa Indonesia saja tidak tahu cuma. Ya, menampakkan diri. Oke. Menampakkan diri itu apa maksudnya? Menampakkan diri maksudnya apa? Sebentar. Jangan, biarkan saya menjelaskan. Biar saya menjelaskan. Menampakkan diri. Diam dulu Bang Juma. Diam dulu. Ini kayak anak-anak saya mau dengarkan dulu sampai selesai ngapa sih? Kayak bocah kali pun. Yes, kau turun Oke. pengemis. Ngapain kau di sini? Sebentar. Sebentar ya. Menampakkan diri. Lu mau apa? Sebentar. Sebentar. Bang Juma diam dulu. Sebentar nampak ya, katanya. sebentar. Kapan saya menjelaskan? Kalau gitu, Sebentar. kapan? Iya, biar Kapan? digampangkan Kapan? katanya dulu. Diam. Bisa gantian Zuma. Oke. Kapan saya menjelaskan? Ya, silakan Bang Gol. Nah, gimana? Kapan saya menjelaskan? Saya Kapan saya belum menjelaskan? Saya Ya sudah kau belum jelaskan. menjelaskan. 1 Korintus 15 nomor 8. Orang tadi Bang Juma, Iya. Bang Juma tadi bentar. Bang Juma Ini tadi- gimana sih? Ada Saya bisa nggak tadi menjelaskan yang nggak? mendatangi itu dulu yang jelaskan. Ada nggak sebentar mendatangi itu tadi? begini. Biar Kapan saya menjelaskan? Gimana sih? Saya mau menjelaskan. Bang Suma, sebentar, semuanya diam dulu. Itu Bang sudah Suma, menampakkan diri itu. paling Jedor. bagusnya begini Bang Suma. Sebentar, Kalau Bang sebentar, Suma kamu jangan- membawakan data, Bang Suma yang tunjukin datanya. Iya, Baru iya, kita iya, menanggapi, itu baru diskusinya teratur. Alah, Masa Bang Suma banyak hanya alasan. sebutkan data, terus suruh orang lain yang buka. Ya, masih bagus. Sebentar, saya ngajar sebentar. kalian. Ini saya bukakan Saya kan data. ngajar. Saya kan Bukakan. ngajar. Saya kan mengajar. Bang Juma, Saya ngajarin dengar. kalian. Dengar dulu Bang Juma. Itu tadi kan belum selesai bahwa di mana dikatakan kata mendatangi kan nggak ada. Dan kita lanjut. Ini kan kita lanjut. Bang Gol mau menjelaskan. Bang Jo itu jangan mau dibodohin sama Nur Alim itu, dia di sini cari koin. Jangan mau ikuti narasi dia.
Gimana Dia sih? gitu memang gitu dia caranya Bang Tri. Jangan ikutin Dia emang narasinya. gitu caranya dia. Dia kayak anak-anak itu Bang. Bang Jo mau Coba kalau di ikutin Komal narasinya. ini Salah Bang Jo. Gak boleh gitu. Bang Host mantap loh Komalnya. Saya akui di sini satu-satu. Bahkan aku pun nggak berani ngomong panjang lebar serius. Oke, Kalau sebentar dulu, tempat dia sebentar, Bang. Salam. Dengar dulu Kalau tempat dia teman-temannya. Kita Sebentar, tadi kan sebentar dulu. Nah. mau minta penjelasan dari dia ada atau enggak sesuai dengan narasi dia, kan gitu. Ya, Tapi Mas dia Jo, ini salam melarikan semua. topik Bang Shalom, Jo. shalom, Jadi, shalom, Bang. Jangan ikuti narasi dia. Iya. Enggak, Saya yang ngikutin Begini, narasi, begini. Anda memotong-motong, kita Pak. enggak ngikuti narasi dia, Bang Endo. Di sini kan sesuai dengan apa yang dia katakan, terbukti atau enggak apa yang dikatakannya, kan itu yang kita cari. Jadi dia Begini, maksud saya gini. dia kan harus. Sebentar dulu. Sama Rani dia potong. Karena apa? Dia nggak mau dengar penjelasan. Ya itu terserah dia. Sebentar, Jadi di sini si Juma ini dari sisi satu dia nggak percaya Injil yang kita imani, tetapi dia dari sisi satu lagi dia menyerang iman dari yang Injil yang kita imani ini. Jadi yang mana yang benar gitu loh? Sementara dia nggak percaya iman kita ini, Injil kita. Ya, oke. Hal ini tidak akan saya cuatkan di sini karena memang Zuma tidak mengerti apa itu menampakkan diri atau melihat, itu sesuatu yang berbeda. Menampakkan diri itu bisa melihat tapi bukan wujudnya. Ya, menampakkan diri berarti tidak berwujud tetapi dapat dilihat. Salah satunya dia Mau melihat cahaya. Contohnya kita ini aja Bang. Contohnya kita ini aja Bang. Bentar. Makanya coba, Bang, coba. aku tadi menunggu teman-teman sebagaimana yang dinarasikan oleh dia sesuai dengan Alkitab kita atau enggak, itu yang aku cari. Ya, makanya saya tadi pengen jelasin. Oke, silakan Tuan Logika. Jadi Contohnya gini, Bang, yang, ya. Bentar. Siapa yang Oke, turunkan coba, tadi dia? Turun sendiri kayaknya dia itu Bang, turun sendiri Ya, kalau enggak tidak ya naik lagi. turunin Kalau ya. nggak Mau di bawah. dinaikin lagi apa enggak? Mau dinaikin lagi apa enggak? Naikin lagi. Naikin aja, Bang. jangan di-kick Oke, ya. tunggu. Biar kita diskusi Tunggu ya. aja. Di mute kalau Juma sampai naik lagi Juma. giliran satu orang ngomong satu mute. Itu pelajaran. Iya, jadi Biar gini teratur. teman-temannya, kita biarkan saja dia baca tentang Bible kita, namun kita melihat benar apa enggak seperti itu gitu, sesuai atau enggak, itu aja yang kita selidiki. Iya, itu benar Jo. Tapi harus dengar dulu penjelasan Bang Rames. Kalau Bang Rames lagi jelaskan, jangan dia potong-potong. Betul, Iya. hati-hati penggiringan Bang. Dia itu suka ngiring-giring maksa-maksa. Betul atau enggak? Iya atau enggak Benar, gitu. benar, Jadi jangan mau benar. giring gitu. Makanya Ini di komal-komal sini- teman-teman. Makanya di sini kalau dia naik kembali, saat dia ngomong kita diam aja. Saat kita nanti ngomong dia diam, kita diamkan dia. Sesuai atau enggak apa yang dinarasikannya, itu aja yang kita minta. Yang menilai nanti yang di bawah saja. Kalau dia mau naik kembali silakan naikkan aja. Host, tapi saran saya lebih bagus siapa yang membawakan data, dia yang buka. Bang Logika turun dulu. Ternyata- Bang Logika. Bang Logika kena apa? Jangan. Ya enggak. Ternyata Jumanya sudah kena nggak ada- peringatan dia, ternyata kena Jumanya udah nggak ada lagi di Mereka repot bawah. itu, anjing-anjing Juma tuh. Ini Bang Logika apa, kena ini- kena apa? Kena apa dia? Harus turun dia. Host coba lihat. Jadi Tuan Logika ini kan, Bawah dinaik. Tuan untuk Logika ganti ini Bang lawannya Sumaji Juma ini. sementara. Iya. Nanti Naik lagi kalau mau naik lagi masih di bawah Naik naik lagi, aja. Kalau silakan. masih bisa naik aja Logika. Bang Logika. nggak ada lagi orangnya. Berarti kena apa dia tuh? Kena Ya mereka tuh gitu Bang Jo, dengar ya. Mereka itu Juma itu udah nggak laku. Makanya dia cari orang yang awam. Betul, setuju. Udah nggak laku Iya, dia, iya, udah nggak laku. betul. Oke. Betul. Sebentar. Oke, gini ya. Nanti biar kalian bisa menjawab ya. Saya buka datanya. Tolong diam dulu semua. Jadi tolong nih, nanti kalau dia bilang menampakkan diri dari kata dasar tampak, dia melihatnya dari kata dasar tampak, dapat dilihat. masih Tetapi aslinya kita itu lihat. Logika yang dinaikkan itu aslinya itu. Oh iya Sebentar. Asli. Ya. Iya. Ini ketika dikatakan menampakkan ya, membuat menjadi dapat dilihat, memperlihatkan diri muncul, muka memperlihatkan. Nih bukan muka memperlihatkan diri, tapi strip. Di sini kata strip gini, ini bisa jadi seperti itu. Tetapi dalam di situ
Dalam di situ nih, dalam ini ya, kita buka dulu. Kita buka 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15. Menampakkan diri juga kepadaku. Yang dilihat apa? Di 2 Korintus. Dapat dilihat. Yang dilihat apa tapi? Lihat ya. Sebentar ya, mohon maaf. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 9. Nih, yang dilihat benar, yang dilihat apa? Nih, yang dilihat bukan Yesus. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 9, mohon maaf. Kisah Para Rasul 9, ya. Nih, Kisah Para Rasul 9. Nih. Dalam perjalanan ini, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Yang dilihat apa? Yesus atau cahaya? Yang dilihat apa? Cahaya. Yes, cahaya, tapi suaranya Yesus, bukan wujud dari Yesus yang dikatakan di Matius. Nih, seperti kedatangan anak manusia. Dia datang seperti anak manusia. Ingat, jangan mau